nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Rasulullah Al-Arabiyah di jilid yang pertama. Kita masih membahas tentang isim isyarah. Isim isyarat itu ada dua. Ada isim isyarat yang menunjukkan dekat, ada isim isyarat yang menunjukkan jauh. Jadi sebelumnya Ana mau menyampaikan sebelum kita memulai pelajaran bahwa pembelajaran bahasa Arab itu harus apa? Kesinambungan. Paham nggak paham ikut nanti juga kalau misalkan pada pelajaran sekarang belum paham, mungkin nanti pertemuan yang lalu kita ulangi, itu maksudnya. Paham ya? Jangan sampai saya nggak paham sehingga putus jangan belajar lagi Jadi belajar bahasa itu paham nggak paham ikut terus. Baik. Ini di sini masih pembahasan isim isyarat. Ismu isyarat. Isim isyarat Kalau bahasa kita sama Isyarat yang menunjukkan dekat, ada yang isyarat menunjukkan jauh. Petunjuk Baik. Isim isyarat itu ada dua. Ada lil qarib untuk yang dekat Contohnya untuk yang dekat apa? Menggunakan hadza. Yang artinya apa ini Hadza ini artinya ini. Hadza ini adalah isim isyarat untuk tunggal. Untuk tunggal. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk yang dekat. Artinya ini. Dan hadza ini juga untuk apa? Untuk muzakkar, untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Contohnya apa? Hadza Muhammadun. Ini hadza ini digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Ini contoh yang berakal Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Baik. Kemudian digunakan untuk yang tidak berakal. Hadza baitun. Ini rumah. Paham ya? Ini hadza ini digunakan untuk apa? Untuk mufrad, tunggal. Satu. Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Satu orang Muhammad. Hadza baitun. Ini adalah rumah, sebuah rumah satu. Paham ya? Ini disebutnya isim isyarat untuk apa? Untuk yang dekat. Hadza ini. Baik. Kemudian ini untuk muzakkar untuk muzakkar untuk laki-laki. Kemudian untuk muannasnya pakai hadhihi. Beda Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Artinya sama ini. Hadza ini juga digunakan untuk mufrad, untuk tunggal. Akan tapi ini untuk muannas. Baik. Hadza juga ini digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Hadhihi. Untuk muannas Hadhihi Fatimatu. Ini adalah Fatimah. Paham? Baik. Kemudian yang tidak berakalnya hadhihi madrasatun, sekolah. Paham ya? Digunakan untuk muannas. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal.
Paham perbedaannya? Baik. Ini bentuknya apa? Mufrad, tunggal. Adapun jamaknya, jamak itu lebih dari dua. Ya, jamak itu ya dulu ala aktsar min isnaini. Jamak itu adalah isim ya atau apa? Jamak itu yang menunjukkan kepada lebih dari dua. Nah, bentuk jamaknya ini apa? Jamaknya haulai. Ini sama artinya ini. Akan tapi ini digunakan untuk jamak lebih dari dua. Paham ya? Jamak haulai ini digunakan untuk yang dekat. Qarib yang menunjukkan pada dekat. Yang menunjukkan pada dekat. Haulai ini. Akan tapi haula ini digunakan untuk yang berakal saja. Yang berakal saja. Contohnya apa? Contohnya haulai rijalun. Ini adalah para laki-laki. Haula ini digunakan untuk yang jamak, akan tapi ini untuk yang berakal saja. Tidak digunakan untuk yang tidak berakal. Enggak boleh digunakan untuk yang tidak berakal. Haulai rijalun. Haula ini boleh maksudnya digunakan untuk yang muzakkar maupun tidak muzakkar atau muannas. Boleh kedua-duanya kalau haulai. Ya. Haulai nisaun. Ini adalah para perempuan. Jadi digunakan untuk yang muzakkar maupun yang muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Paham ya? Apa Ustaz? Untuk yang hadhihi itu hanya untuk muannas ya? Muannas saja. Tapi itu yang madrasatun itu madrasatun muannas. Madrasah tanda perempuan itu ujungnya apa? Ini. Ada tamarbutoh. Ini menunjukkan perempuan. Tanda muannas itu, tanda perempuan itu di ujungnya ada tamarbutoh. Menunjukkan dia muannas. Bukan berarti muannas secara hakiki, bukan ya. Madrasah sekolah mana sih itunya? Ya. Paham ya? Berarti kalau pakai hadza berarti hadza madrasah. Kalau hadza madrasah salah. Salah. Kenapa? Karena madrasah muannas. Kalau misalkan hadza madrasah ini salah. Kenapa? Madrasah muannas. Maka isim sarahnya harus pakai apa? Hadhihi. Pindom? Paham ya? Gak boleh. Hadza madrasah enggak boleh. Kenapa? Karena madrasah muannas perempuan. Paham ya? Kalau perempuan pakai isim sarahnya pakai hadhihi. Paham ya? Atau sebaliknya. Itu mana apa? Hadhihi baitun. Baitun mudakkar muannas. Muzakkar. Ingatnya tanda perempuan itu di ujungnya ada apa ini? Tamarbutoh. Di sini ada enggak? Enggak ada. Berarti dia mudakkar muannas. Muzakkar. Maka isim sarahnya pakai hadza. Dinun? Berarti jelas? Ini salah ya? Paham? Kalau mufrad itu boleh digunakan yang berakal maupun tidak berakal. Tapi kalau jamak hanya berakal saja, hanya untuk yang berakal saja. Enggak boleh digunakan untuk yang tidak berakal. Paham? Baik. Kemudian lil ba'id. Isim isyarat itu terbagi menjadi dua, untuk yang dekat, yang kedua untuk yang jauh. Untuk yang jauh contohnya apa? Zalika, yang artinya itu. Zalika adalah isim isyarat. Isim isyarat untuk mufrad tunggal. Ya, tapi ini digunakan untuk yang jauh. Baik. Zalika ini digunakan untuk muzakkar al-akhir, maupun yang tidak berakal. Contohnya apa? Zalika Muhammadun. Ini contoh yang berakal. Itu adalah Muhammad. Paham ya? Zalika artinya itu. Baik.
Kemudian digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, zalika apa? Baitun. Itu adalah rumah. Artinya itu ya. Digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Ini untuk muzakkar. Untuk muannasnya tilka. Artinya sama itu. Akan tapi tilka ini digunakan untuk yang jauh, untuk muannas berakal maupun tidak berakal. Contohnya apa? Tilka Fatimah. Itu adalah Fatimah. Yang tidak berakal? Tilka madrasatun. Baik, itu adalah sekolah. Paham ya? Adapun jamannya kemarin sudah kita bahas ulaika. Ayatnya sama itu. Akan tapi ulaika ini digunakan untuk yang jamak. Untuk jamak. Jamak itu lebih dari dua. Mereka itu maksudnya. Nah, tapi di sini ya, ulaika ini digunakan untuk yang berakal saja. Sama dengan haulai. Ulaika contohnya, ulaika rijalun. Rijal itu jama dari rajul. Seorang laki-laki. Jamanya rijalun. Para laki-laki. Ya. Kemudian untuk muannasnya digunakan untuk yang muannasnya juga. Ulaika. Nisa. Paham sini ya? Digunakan untuk yang berakal saja nih, nggak boleh ya, digunakan kepada yang tidak berakal, tidak boleh. Baik. Paham sini? Ada pertanyaan dulu? Kalau itu untuk rumah-rumah gitu, ini kan nunjukin di sana ada banyak rumah. Oh itu berarti jamaah yang tidak berakal. Nanti pakai apa? Setelah ini misalnya ya, ada pembahasannya. Ya, ikuti yang ini dulu, kemudian masuk situ ke jamaah yang tidak berakal. Bagaimana cara menggunakan isim isyarahnya? Apakah haulai? Jelas haulai nggak boleh kan? Nggak boleh digunakan untuk jamaah yang tidak berakal. Hadhihi hadza. Nanti kita akan bahas ya. Baik. Sudah jelas? Ada lagi? Kita masuk ke halaman berapa? 79. Baik. Di pelajaran ini sudah membahas tentang ulaika. Di pelajaran ini membahas tentang ulaika. Yang artinya apa? Ulaika, mereka itu ya, mereka itu. Bentuk jamak dari zalika. Baik. Jadi ulaika bentuk jamak dari zalika atau tilka. Bukan atau ya, wa dan tilka. Yang artinya itu. Tadi sebutkan apa? Ulaika itu isim isyarah. Isim isyarah lil ba'in. Bagus ya? Lil jam'i al-ba'id jauh, al-muzakkar wal muannas
al-aqil. Baik. Ulaika ini adalah isim isyarat untuk jamak. Apa jamak tadi? Lebih dari dua. Yang jauh digunakan untuk yang jauh. Ulaika mereka itu. Al-muzakkar laki-laki digunakan untuk laki-laki. Wal muannas dan digunakan untuk muannas. Al-aqil yang berakal saja. Paham ya? Contoh tadi apa? Ulaika contohnya ulaika rijalun. Mereka adalah para laki-laki. Ini untuk muzakkar, untuk muannasnya ulaika nisaun. Mereka adalah para perempuan perempuan. Baik. Paham ya? Baik. Ulaika ini bentuk jamak dari zalika watilka. Artinya itu. Kalau zalika itu mufrad, watilka mufrad, kalau ulaika jamak. Paham? Baik. Kita masuk latihan ya. Latihan yang pertama. Di situ ada nomor 1. Sudah ketemu? Latihan nomor 1. Hawil mubtada. Rubahlah mubtada. Mana mubtadanya? Dalika. Baik. Ini butuh pengulangan aja. Gak apa ya? Baik. Sebenarnya nanti juga apa? Dibahas lagi ini. Terus dibahas. Kita akan merubah mubtada. Mana mubtadanya sini? Zalika rajul. Zalika ar-rajulu mudarisun. Di sini tugasnya akan merubah mubtada. Mana mubtadanya? Ini mubtadanya. Kita akan merubah zalika ini ke bentuk jamak. Zalika ini kan mufrad. Kita akan rubah ke dalam jamak. Bentuk jamaknya zalika apa? Tadi ulaika. Zalika yang artinya itu, tapi untuk mufrad. Ya. Zalika rajulu mufrad atau jamak? Mufrad ya. Rajul ini mufrad, seorang laki-laki. Zalika rajul, laki-laki itu mudarisun artinya apa? Guru. Paham ya? Kita akan rubah dengan jamak. Ulaika. Ini juga rajul rubah menjadi jamak. Jamaknya apa tadi? Rijalun. Ya, kalau jamak lihat ke sebelumnya ada sudah kita pelajari dari bentuk mufrad ke jamak sudah kita pelajari. Nanti kalau ada yang ketinggalan ya dilihat lagi ya, bentuk mufrad ke jamak ada tadi sini apa di halaman yang sebelumnya ya 75 ada, terus yang lainnya dibuka ya. Gimana sih tahunnya? Tahunnya dari pelajaran sudah kita pelajari. Rajul jamaknya rijal ya, hanya tinggal lihat saja bentuk jamak rajul rijal. Nanti lihat ke halaman sebelumnya. Baik. Jadi nggak boleh menamakan anak kita rijal karena jamak banyak yang namanya Rizal. banyak yang namanya Rizal. Baik. Kita akan merubah bentuk mufrad ke jamak. Zalika jamaknya ulaika. Rajul jamaknya rijalun. Mudarisun jamaknya yang sudah kita pelajari mudarrisuna. Tinggal lihat aja ya. Kalau bentuk jamaknya lihat aja ke pelajaran sebelumnya. Mudarrisuna. Paham ya? Berubah semuanya kan? Berubah. Zalika rajul, laki-laki itu mudarisun adalah seorang guru.
Tapi kalau ini ulaika rijal, para laki-laki itu adalah para guru. Tentuan, paham ya? Semuanya berubah. Kalau di semua kalau mufrad ini dirubah jamak semuanya sama. Mufrad. Ya. Kalau dua jamak semua. Paham semua? Enggak boleh ulaika rijalun mudarisun, ini mufrad salah. Paham ya? Karena yang ditanyakannya jama, yang diungkapkannya jama. Paham ya? Atau misalkan ulaika rajulu, ini salah karena ulaika untuk jama, bukan mufrad. Paham ya? Misalkan ulaika rajulu mudarisuna, salah karena rajul apa? Mufrad. Paham? Baik, kita masuk latihan ya. Silakan ada yang tanyakan dulu sebelum masuk ke latihan. Ulaika ditambah ala, ulaika ala udah mirabim. Ulaika ala udah mirabim. Ulaika ala udah mirabim. Mereka itu di atas petunjuk Rob mereka. Tambah alanya itu? Hah? Tambah alanya? Ala itu ujar. Ala huda. Ulaika ala. Ulaika ala, di atas, mereka itu di atas. Di atas petunjuk huda ya, huda Rabbihim. Ya, huda Rabbihim. Mereka itu di atas di atas petunjuk Rabb mereka. Paham? Baik. Kita masuk ya, latihan nomor 1 ya. Ya, baca dulu misalnya, contohnya di sini. Sininya contohnya dzalikar rajul mudarisun. Dzalikar rajul, laki-laki itu adalah seorang guru. Kemudian kita rubah dalam jamak. Jamaknya dzalika ulaika rijalu mudarrisuna. Para laki-laki itu adalah guru. Baik. Cara menerjemahkannya gini ya. Cara menerjemahkannya, kalau misalkan di sini disyaratkan kepada alif lam, terjemahnya dari sini dulu. Dari sini ke isim isyarah. Kalau di sini ada alif lam, isim isyarah ini disyaratkan kepada alif lam, maka terjemahnya di rajul dulu. Laki-laki itu maksudnya berbeda dengan apa? Berbeda dengan disyaratkan kepada nakirah, tidak ada alif lam. Contoh ini, zalika baitun, itu adalah rumah. Paham ya? Cara menerjemahkannya? Kalau di sini tidak ada alif lam di sini. Isim isyarat di sini disyaratkan kepada nakirah, tidak ada lam. Maka ini kalimatnya sudah sempurna. Ya, orang yang diajak bicara udah paham. Zalika baitun, itu adalah rumah. Tapi kalau di sini masukkan alif lam beda. Rumah itu maksudnya kalimatnya belum sempurna kalau ini. Paham ya? Rumah itu maksudnya kalau disyaratkan pada alif lam. Paham ya cara menerjemahkannya? Maka ini kalimatnya belum sempurna, harus ada pelengkap lagi itu khabarnya. Jamilun, bagus lah ini. Tentu harus sempurna. Tapi kalau tadi dari alif lam sudah sempurna. Baik. Ya, berjalan saja insyaallah. Kalau paham nanti akan ulang terus. Baik. Ikuti saja. Baik, nomor 1, silakan. Pak, silakan. Manzalikal fata. Siapa laki-laki itu? Rubah dan jamak. Manzalikal
Fata, Fatayatun. fatayatu bentuk jamak dari fatat. Oh ini fata muzakkar. Fata itu jamaknya. Fit, Fityat. fityatu. Man Ma- ulaikal fityatu. Man ulaikal fityatu. Siapa laki-laki? Para laki-laki. Baik, baik, ahsan barakallahu fiik. Baik, silakan Mardua. Gak apa, dilihat jamaknya, lihat ke pelajaran sebelumnya, lihat. Ini rubah dalam jamak untuk bentuk mufrad dirubah dalam jamak. Fadal iqra. Min. Min aina zalikal madrasah. Mudarisu. Oh, mudarisu. Mudarisu ya. Ingat-ingat ya dari sekarang. Ini akan diulang lagi, diulang-ulang terus nanti. Ketika mendapatkan kata ini bacanya begitu. Min aina zalikal mudarisu. Artikan dulu. Min artinya apa? Dari aina. Dari mana? Zalikan mudarisu. Tadi apa artinya? Guru itu. Guru itu dari mana guru itu? Sekarang rubah dalam jamak. Min aina ulaikal mudarisi. Mudarisu. Oh, mudarisun. Mudarisuna. Ingat-ingat sekarang ya. Mudaris jamaknya mudarisuna. Ini udah menjadi apa? Kata yang baku ya. Terus semuanya selamanya dibacanya mudarisuna. Mudarisun jamaknya mudarisuna. Ahsan barakallahu fiik. Paham ya? Baik. Silakan, Pak. Tilka fatah. Tu Fatu tilka fatatu bintu tobibi. tobibi. Tilka fatatu bintu tobibi. Baik. Silakan terjemahkan. Fatat artinya pemudi. Fatat pemudi. Pemudi itu bintu anak tabib dokter ahsan. Jadi tilka fatatu bintu tabibi. Pemudi itu anaknya dokter, anak dokter. Tabib itu dokter. Bintu itu anak perempuan. Baik. Silakan rubah dengan jamak. Jamaknya tilka tadi? Iya. Ulaika. Rubah jamaknya jamak fatayatu. Baik. Ulaika fatayat. Fatatun jamaknya fatayatun ya. Enggak? Fatayatun. Salah. Fatayatun. Nah, ini bentuk jamannya. Silakan. Mau terjemahkan dulu? Yang tadi. Ulaika fatayatun. Fatayatu. Bintun jamannya banatun. Ulaika banatun. Tobibi. Tobibinya Tetap tobib. Baik. Ya. Ulaika Menjadi jamak. fatayatu. Ininya jadi jamak bintunya ya. Banat. Jadi banat. Jamak dari bintun.
tabibi. Tabibi. Anak-anak dokter itu. Baik. Paham? Otomatis ya, ini dirubah dan jamak, anaknya juga jadi jamak. Baik. Dokternya mah nggak jadi jamak ya karena Iya, sendiri kan. karena dia punya anaknya banyak, seorang dokter. Ya, boleh juga banatut atibai, ya, dia anak-anak para dokter. Boleh juga. Baik, silakan Pak Ridho. Ya. Hadza tolibu tolibu min Inkal taro. ingkal taro wadhalika min Faransia Faransa. Faransa. Baik. Azim, Ini tadi ingat terjemahannya gimana? oh dibalik ya. Oh iya benar. Tolibu ya, hadza tolibu. Ini apa? Murid ini dari Inggris. Ingkal Taro. Oh, Inggris. Inggris. Dan itu atau yang di sana wadzalika min dari Prancis. Prancis. Di sana dari Prancis. Prancis. Nah, silakan berubah ke nama jamak. Haulai tulabu Baik. haulai tulabu min Inkal taro. Taro wa ulaika min Faransa. Ahsan teman-teman. Kamu ya? Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ilman. Baik. Fadhal. Adzalikal muhandisu muslimu. Apakah insinyur itu muslim? Ulaika. Ya, nah, sahih. Ulaika Muhandisun zamannya muhandisatu. muhandisuna. Muhandisuna. Muslim. Kamu kalau muslim mufrad, dalam berjamaah. Muslimuna. Nah, muslimuna orang-orang muslim. Orang muslim seorang muslim, kalau muslimuna orang-orang muslim. Jamak. Baik. Silakan nomor 6. Hazihi Mar'atu Umar Ridho. Ridhotu wa tilka Tabiba. Sahih. Terjemahkan. Al-mar'ah artinya apa? Perempuan. Perempuan ini Umar Ridhotun perawat. Perempuan ini Seorang perawat dan itu seorang guru. tabibah. Tabibah dokter. Dokter. Ahsan teman-teman. Baik. Rubah nama jamak. Haulai Maka jamaknya ada di sampingnya itu, di samping di kotak kata. Nah, itu jamaknya. Nisa'un. Nah, sahih. Haulai nisa'u. Mumaridot. Bentuk jamaknya tinggal tambahkan apa? Alif dan tamakkuhah. Haulai nisa'u. Umar Ridhotun. Baik. Wa Ulaika. Ingat tambahkan tadi, tambahkan alif. Tabibatun. Gampang ya, kalau apa?
kita bisa merubah isim mufrad ke jamak muannas salim dengan tambahkan alif dan maftuhah. Mumaridhah ini bentuknya mufrad muannas. Kalau di ujungnya sini ada ta marbutah, kemudian kita rubah ke dalam jamak, tinggal tambahkan apa nih? Alif dan ta maftuhah. Ini ta maftuhah ini. Ya. Tinggal apa? Umaridhatun. Paham ya? Tinggal tambahkan ini. Yang masalahnya di sini mufrad muannas, akan tapi di ujungnya apa ini? Ta marbutah. Ya. Kalau dirubah dalam jamak, tinggal tambahkan apa? Alif dan ta maftuhah. Umaridhatun. Tabibat. Nah, tinggal tambahkan aja. Tabibatun. Nah, betul? Jamak perempuan. Silakan nomor 7. Pak. Man hadzal waladu. Baik. Man hadzal waladu at-tawilu. Silakan. Man artinya apa? Siapa? Hadzal waladu anak at-tawil yang tinggi ini. Man hadzal waladu tawil, siapa anak yang tinggi ini? Baik. Nah ini ya, ada sifat man hadza al-walad at-tawil. Nah ini ya, ada sifat ya, ini sifat untuk walad, untuk anak. Itu terjemahnya gimana? Man hadzal walad at-tawil, siapa anak yang tinggi ini. Nah gitu ya, karena tawil ini sifat untuk walad, anak yang tinggi ini, gitu ya. Baik, ini sifat untuk anak. Baik, silakan rubah ke dalam jamak. Man haula ulai sip. Nah ini waladnya jamaknya apa? Aulad. Al-auladu jamak tawil atiwal. Baik. Ya. Nanti ya pertemuan selanjutnya di murojaah dulu ya. Murojaah diulang dulu jamak yang sudah kita pelajari di halaman berikutnya. Baik. Man haulal auladu atiwal. Ini bentuk jamaknya. Baik. Paham ya? Semuanya dirubah dengan jamak. Ulai isim salawatnya al-aulad. Penambahan pelan-pelan. Nanti juga bisa gitu. Iya. Bisa. Cuman itu aja bentuk jamaknya tinggal dilihat aja nanti ketika di rumah ya. Di rumah untuk pertemuan nanti depan selanjutnya dibaca dulu ya jamaknya. Karena jamak ini nanti berkaitan apalagi dengan hitungan nanti, hitungan. Nanti ada pelajaran tambahan karena saya rehearsal sebelum ini. Saya ini dulu. Ya. Ya. Atau nanti pas mau pelajaran pertemuan selanjutnya berikutnya ya. Ya tadi dibaca dulu. Yang itu aja yang untuk zaman-zaman saya.
mufrad, jama itu jama ada ya. Ya. Belum jauh ya. Hah? Ada rekaman. Baik-baiknya masuk tadi. Nah, seperti di sini kan, ada ini ya. Nah, ini mufrad, jama dia apa gini. Ya. Halaman berapa itu, Ustaz? Ini halaman 70 70. ya, 70. Oh iya. Kemudian di halaman yang ke 74 ada itu ya. Tinggal hafalkan aja itu jamanya. Man Rabbuka. Baik. Masya Allah. Sama dengan kayak bahasa Inggris, jadi ada regular, ada irregular. Nah, kalau yang regular kayak tadi kan, nah yang mudarisun, nah itu sama, semua pakai alif, pakai waw, pakai nun. Terus kalau yang laki perempuannya pakai alif, pakai ta, itu beraturan. Itu yang beraturan, tapi yang tidak beraturan harus dihafal. Sama kayak bahasa Inggris juga gitu. Iya, jadi harus dihafal. Kayak gitu nggak ada aturan. Ini di video yang tanggal berapa nih Pak Dodo? Ada di YouTube ada semua. Ada semua di Oh, Pak, YouTube. Bapak post YouTube semua. Iya di YouTube ada semua. Ya. Jadi tinggalin aja apa? Tinggal lihat aja ini ya. Yang udah ada di sini. Tetapkan di sini zamannya ini. Selamanya dibaca gitu ya. Selamanya ketika kita mendapatkan bentuk di zaman ini bacanya gini, tetapkan itu. Bacanya nanti ketika bertemu dengan ini menemukan kata yang ini, bacanya seperti ini juga. Gak rubah. Baik. Terus di YouTube-nya Ustadz ada ringkasannya. Insyaallah ya. Iya, Baik, kita lanjutkan ya. Dan nomor 8, silakan. Tilkal fatatus sugiratu uhtun abidin uhtu abidin ulaikal fatayatu sugiratu sugiro Jama-jama sugira apa sugira? sigor Sigor, sahih. fatayatu sigoru Sigoru. akhwatu abidin. Ahsan, tabarakallahu fiik. Terjemahkan dulu. Tilkal fatayatu sugiratu Fatayatu sigoru. enggak kayak ini dulu. Oh, nah, ada. Ya, perempuan kecil itu, Nah, perempuan pendek itu, pemudi pendek itu adalah anak dari Hamid. saudari. Saudari dari Hamid. Baik. Kemudian pemudi itu, pemudi yang pendek itu, anak-anak dari Hamid. Saudari. Saudari dari Hamid. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Masyaallah. Ras. Sogiro itu saudara itu. Sogiro kecil. Sogir kecil, sogira. Saudaranya akhwat. Uhtun yang kedua. Sogiro kecil. Sogiro kecil. Sogiro kecil. Baik. Baik. Saudari. Silakan nomor 9. Tilkal marodam. Mar'atu. Oh, mar'atu. Tilkal mar'atu Ummut tolibati. Tolibati. Tilkal mar'atu ummut tolibati. Baik, terjemahkan dulu. Itu Kali ini terjemahnya gimana tadi? almar Apa mar'at? perempuan itu Adalah ibu ibu siswa. Ibu siswa. oh tolibati. Nah, Siswa siswa. baik, ibu siswa adalah ibu siswa. Baik. Terjemahkan apa maksudnya? Jamakan, insyaallah. Jamakan, rumah dan jamak. Tilka jamaknya tadi apa? Ulaika. Al-mar'atu jamaknya? Nisa'atu. An-nisa'u. Umumnya jadi jamak. Jadi apa umum jamaknya? Umi. Ummahat. Udah ma'ruf ya di kita ya. Udah kita kenal para ummahat, para ibu-ibu. Iya.
Kajian ummahat. Nah, kajian. Ummahat. Ummahat. Al-tolibu, tolibatun. Al-tolibatun gitu ya. At-talibati. At-tolibatin. Ummuhat. Ulaika Nisa'u. nisa'u Ummahatu. ummahatu To. tolibat Tolibati. tolibati Baik, karena ummahat ini disandarkan kepada tolibat. ummahat. Nah, maka ummahat ini sebagai mudhof, ya. Karena disandarkan kepada tolibat, ya. Dan tolibat mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih itu kasrah. Sandarkan. Kitab Muhammad maksudnya. Kitab Muhammad. Kita ulang dulu ya. Ini kitab kan? Sandarkan kepada Muhammad. Kitab Muhammad.